Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Falah Syafi'i Kertonatan. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada Ahad pertama di bulan terakhir tahun 2022, bulan Desember, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, bermuajahah di masjid yang kita cintai ini. Bulan yang akan datang kita sudah masuk tahun yang baru, tahun 2023. Kajian kita pada pagi hari ini Kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-56. Bab yang ke-56 dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu salah satunya weteng ngira ingkang luwe. Bab keutamaan, keutamaan lapar. Kemudian wa khusunatil aish. Khusunatil aish itu hidup serba keras, kasar, keras, susah. Hidup susah. Artinya jangan hanya mencari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang enak-enak, supaya kita juga hidup yang susah sebagaimana itu dijalani nanti oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, termasuk diantaranya adalah istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian wal iktisar alal qalil. Iktisar alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbus. Ya. Mencukupkan dengan sedikit, ya, mencukupkan dengan sedikit saja dalam hal makan, minum dan pakaian. Makannya tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Minumnya juga begitu. Ya tentu minum disesuaikan juga dengan kebutuhan kesehatan juga, ya. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam arti mungkin minum macam-macam gitu, ya. Juga dalam berpakaian, pakaiannya iktisar alal qalil, cukup lah, ya. Pakaian yang cukup saja gitu, ya.
tidak sampai berlebih-lebihan, sampai koleksi pakaiannya ratusan baju, ratusan celana, ratusan sarung. Iktisar alal qalil minal ma'kul, dari makanan, minuman, wal malbus, dan juga dari pakaian. Wa ghairiha min khududin nafsi wa tarkis syahwat. Dan hal-hal lain yang dengan meninggalkan itu bisa meninggalkan syahwat, bisa mengurangi syahwat kita, yaitu keinginan-keinginan jasmaniyah duniawiyah. Maka di dalam syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa di dalam bab ini, bab nomor 56, bab tentang keutamaan lapar, mencukupkan yang sedikit dari makanan, minuman, dan pakaian, serta hal-hal yang bisa mendorong kepada syahwat. Kenapa? Karena di dalam bab ini dijelaskan menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yubayyinu fihi anna alal insani alla yuksir minasyahawat fi umurid dunya. Jadi Ibnu Utsaimin mengatakan bab ini menjelaskan kepada manusia agar tidak berbanyak-banyak, artinya menyedikitkan, mengurangi hal-hal yang mendorong kepada syahwat dalam urusan dunia. Oleh karena itu, wa ayyaktasira ala qadril hajah, agar mencukupkan dalam masalah makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal lain dalam kehidupan dunia ini biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan yang pokok dan untuk tubuh kita, sehat kita. Kalau minum yang sehat sehari berapa gelas ya, berapa liter, nah itu ala qadril hajah. Makan juga begitu, berhenti sebelum kenyang, tidak makan sebelum lapar. Nah, dijelaskan oleh beliau, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika, sebagaimana Nabi melakukan hal tersebut. Nah, maka di dalam bab ini diawali dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Wa dzakara ayatin fiha bayanu akibatil ladzina yattabi'una syahawat wa yudhi'una sholawat. Maka di sini diawali dengan ayat-ayat yang di dalamnya menjelaskan efek utawi akibat orang-orang yang mengikuti syahwat. Makan karena lihat makanan enak-enak maka lupa untuk mengendalikan. Harusnya yaktasir alal qalil, ya, mencukupkan sedikit saja. Tapi karena nafsunya tertarik makanannya, wah ini suguhannya enak-enak, makanya lupa mengikuti syahwat. Nah, akibat mengikuti syahwat itu akhirnya yudhi'unas sholawat. Orang yang mengikuti syahwat akan menghilangkan sholatnya. Mungkin dia sholat, bentuknya masih sholat, maghrib ya datang ke masjid sholat berjamaah,
isya sholat lagi, tapi yudhi'una sholah, hilang makna sholatnya karena perutnya terlalu banyak isinya, ya, tidak dikendalikan, ya. Maka ayat yang pertama surat Maryam 59-60, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun, kemudian datanglah setelah mereka generasi khalfun, generasi pengganti, generasi penerus. Adaa'us shalah, generasi itu mengabaikan sholat, mengabaikan sholat. Bahkan adaa'u itu kan menghilangkan sholatnya. Ya, paling tidak adalah menghilangkan makna sholatnya. Sholatnya sudah tidak memiliki pengaruh apa-apa kepada kehidupannya. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Jadi hidupnya dikendalikan oleh syahwat. Harusnya hidup kita mengendalikan syahwat kita. Syahwat itu memang setiap orang diberi hiasan syahwat, ya. Syahwat kepada benda-benda yang menarik, yang mewah, kehidupan mewah. Syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Memang itu hiasan hidup. Tetapi bagaimana kita kaum muslimin, kaum mukminin, muttaqin ini mengendalikan syahwat itu? Tidak, justru tidak dikendalikan oleh syahwat. Ini wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kehidupan yang penuh dengan kesesatan. Fasawfa, mereka akan yalqawna, mendapatkan, menjumpai ghayya, kesesatan. Dalam tafsir disebutkan yalqawna syarran wa dolalan wa khaybatan fi jahannam. Di orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu sehingga sholatnya menjadi tidak bermakna, sholatnya hilang. Ya mungkin kalau secara fisik orang lain melihat si A masih sholat, si B masih sholat, tapi sholatnya sudah adaa'us shalah, mereka sudah menghilangkan makna sholat bagi kehidupannya. Maka orang yang seperti itu fasawfa yalqawna ghayya, yakni yalqawna syarran, akan menemukan kehidupan yang penuh dengan keburukan, syarran, wa dolalan, dan kesesatan, wa khaybatan fi jahannam, dan kehidupan yang sangat sengsara, sangat susah di neraka jahanam. Illa, kecuali man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi sudah sempat ittaba'us syahwat, sudah sempat adaa'us shalah, tapi masih diberi kesempatan untuk bertobat. Illa man taba. Bertobat di sini artinya kembali kepada bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala menghentikan perbuatan yang menyimpang tadi, yaitu ittaba'us syahwat wa adha'us shalah. Orang yang bertobat kemudian beriman dan beramal soleh, beramal kebajikan, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk masuk jannahnya Allah, wala yuzlamuna syai'an, dan tidak akan terzolimi sedikit pun. Artinya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, bertaubat, beramal soleh itu tidak akan mendolimi sedikit pun, diberikan semuanya oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang dikurangi. Jadi kata-kata wala yuzlamuna syai'an itu di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan wala yunqasuna syai'an min a'malihim as-solihah. Allah tidak mengurangi sedikit pun. Jadi kalau kita beramal kebaikan, beramal kebajikan, balasan Allah kepada kita minimal adalah balasan sesuai dengan amalan kita. Minimal. Maksimalnya dilipat gandakan. Jadi kalau melakukan perbuatan yang baik akan dilipat gandakan bahkan sampai 10 kali lipat. Asyra amsalihha. Wa may ya'mal su'an fala yujza illa mislaha. Sedangkan yang berbuat keburukan tidak diberi balasan kecuali seukur sekira sekadar seperti yang dia lakukan. Jadi kalau keburukan kita diberi balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan atau bahkan akan mendapatkan pengampunan. Tapi kalau berbuat kebaikan tidak akan dikurangi sedikit pun, bahkan bisa dilipat gandakan. Ini yang surat Maryam 5960. Berikutnya surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 79 dan 80. Ya. Di dalam dijelaskan ya, sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ini sebelum Al-Qasas tadi, yang dimaksud dengan idha'atus shalah di sini disebut yakni at-tafrid. At-tafrid itu berarti sering melalaikan salatnya. Gampang ke salat, melalaikan dan gampang ke salat, itu idha'atus shalah. Adha'us shalah, menghilangkan salat itu bukan terus tidak sholat sama sekali, tapi bisa saja masih sholat tetapi gampang ke sholatnya, at-tafrid ya. Ngentengke gitu. Ngentengke itu berarti ya bahasa Indonesianya susah. Yang gampang ke itu ya. Misalnya di sini mengurangi syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat, ya, karena gampang ke. Seperti syarat kesucian harus toharoh yang sempurna. Wuduknya juga seenaknya. Wuduknya seenaknya itu termasuk bagian dari gampang ke sholat. Kemudian juga gampang ke sholat diantaranya adalah syarat menutup aurat, syatrul aurah. Kita sering melihat orang sholat kalau rukuk ini bokongnya kelihatan. Nah, ini harus diperhatikan betul pakaian kita. Apalagi rukuk saja udah kelihatan, apalagi sujud. Saya ketok meneh. Nah itu pakaiannya, pakaian adiknya dipakai, pakaian adiknya dipakai sehingga
bajunya kurang ke bawah, celananya juga kurang ke atas. Nah, sehingga kalau badannya bergerak membungkuk, bokongnya ketok, sujud saya ketok meneh. Nah, itu termasuk satrul aurah. Kemudian istiqbalul kiblah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sholat itu menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat. Nah, maka masjid-masjid kita diukur sedemikian rupa, masjid ini sudah mengarah kepada kiblat, maka kita ikuti itu, ya. Jangan ngadep sakar PDW, ya. Kecuali kita di suatu tempat yang kita tidak tahu arah, itu lainlah masalah. Atau kita sedang berada di kendaraan, sholat di kendaraan, ya sesuai menghadapnya kita di kendaraan itu. Jadi ngenteng ke sholat, gampang ke sholat ini bisa mengurangi syarat-syaratnya sholat tadi, termasuk mengurangi apalagi rukun-rukunnya, tumak ninahnya tidak diperhatikan. Tumak ninah dalam gerakan sholat, dalam berdiri, dalam rukuk, dalam sujud, dan dalam duduk. Ini termasuk kategori adha'us shalah. Adha'us shalah menurut penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan juga dalam kitab-kitab tafsir juga begitu banyak dijelaskan. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mislama utiya qarun innahu ladzu hazzin azim. Maka keluarlah dia Qarun itu kepada kaumnya dengan kemegahan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ini hidup kemewahan, ya, hidup dengan kemewahan seperti Qarun. Akhirnya Qarun kan ditimbun sendiri oleh bumi dan segala kekayaannya, ya. Karena hidup dengan kemewahan dan berlebih-lebihan. Bahkan orang-orang yang mengikutinya memiliki pemahaman kalau memiliki kekayaan yang besar seperti Qarun, innahu ladzu hazzin azim. Nah, ini pandangan yang salah, yang keliru, yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 79. Sedangkan ayat yang ke-80 adalah perkataan orang-orang yang paham, yang ngerti agama, yang mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illas sabirun. Wa qala alladzina utul ilma, dan orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala, dia berkata, wailakum, celakalah kamu, sawabullahi khairun, ketahuilah bahwa sesungguhnya pahala Allah, sawabullah, khairun, lebih baik, ya. Pahala Allah lebih baik daripada kemewahan duniawi tadi. Dan itu diberikan kepada liman amana wa amila sholiha, diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Maka orang-orang beriman dan beramal soleh yang mendapatkan pahala Allah, di mana pahala itu lebih baik daripada kemewahan dunia, maka wala yulaqqaha illas sabirun. Jadi pahala yang besar, keimanan dan ketakwaan, amal soleh itu tidak akan dapat dijumpai, tidak akan bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Ya. Kan orang-orang yang nggak sabar melihat makanan berlimpah, mewah, enak, lupa daratan karena nggak sabar. Tapi kalau orang yang bersabar, ya saya makan secukupnya. Ada saudara-saudara kita yang perlu makan, yang tidak bisa makan. Nah, maka orang yang itu akan menemukan keimanan yang sesungguhnya, ketakwaannya, dan juga amal solehnya, karena orang itu bersabar. Wala yuklaqqawna illas sabirun. Ayat berikutnya At-Takasur, ayat yang insya Allah kita semuanya sudah menghafal. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Bahwasanya semua kemewahan, semua kenikmatan, semua apa yang kita nikmati di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Jadi kenikmatan duniawi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang berikutnya yaitu man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasya liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Ini menguatkan ayat-ayat yang sebelumnya ya. Terutama ayat yang pertama tadi, Maryam 59:60 ya. Karena orang mengikuti hawa nafsu ya, maka siapa yang menghendaki kehidupan yang sekarang ini, kehidupan yang ajilah, kehidupan dunia, ajalna, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki, bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi orang-orang yang memang mencintai dunia, menginginkan dunia, maka akan disegerakan mendapatkan keduniaannya itu oleh Allah. Ya, dalam bahasa Jawa mungkin dilulu. Dilulu itu apa? Ya, ya. Bahasa Indonesianya nggak ada itu. Ya, pokoknya diberi kesenangan sehingga dia tertipu dengan kesenangannya itu. Karena ingin dunia, ya, maka banyak orang-orang yang kita saksikan, karena memang dia inginnya dunia, maka dunianya diberikan semuanya oleh Allah. Ya, diberikan semuanya. Tapi Allah memberikan itu bukan untuk kebaikan, itu sebaliknya untuk keburukannya. Maka di sini orang-orang yang seperti itu, summa ja'alna lahu jahannam, maka kami jadikan baginya, orang-orang yang tadi ingin dunia dan memang diberikan betul, disokkan, digelontor terus dunia sehingga lupa akan kehidupan yang abadi di akhirat, maka ketika di akhirat ja'alna lahu jahannam, maka Allah jadikan kepada orang-orang tersebut, nah, sediakan neraka jahanam, yaslaha mazmuman madkhura,
dia menyentuh dan memasuki jahanam itu mazmuman, dengan keadaan tercela, madkhura, dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirnya enggak mendapatkan rahmat karena semuanya sudah dihabiskan di dunia. Ini ayat sebagai pembuka dari bab 56 Riyadhus Shalihin. Nah, maka ayat atau hadis yang berikutnya, tadi ayat yang terakhir itu surat Al-Isra ayat 18. Hadis yang pertama nomornya macam-macam, ada yang 491, ada yang 489 ya. Nah, jadi kalau di syarah Al-Utsaimin ini nomornya 491, tapi di kitab yang lain nomornya 489. Ya, betul, 489. Bunyinya an Aisyata radhiyallahu anha qalat ma syaba'a alu Muhammad, ma syaba'a alu Muhammad min khubzi syair yaumaini mutatabi'aini hatta kubido. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah berkata, qalat, tidak pernah kenyang keluarga Muhammad. Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad artinya Rasulullah beserta keluarganya melakukan hidup zuhud, sederhana, mencukupkan dengan sedikit ketika makan, minum, dan lainnya, sehingga Aisyah mengatakan tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad SAW itu dari roti gandum selama 2 hari terus menerus. Keadaan demikian ini sampai beliau dicabut ruhnya. Jadi ketika beliau sudah menjadi seorang pemimpin, ketika di Madinah kan otomatis Rasulullah menjadi betul-betul jadi pemimpin ya, jadi presiden, pemimpin negara Madinah. Tapi menjadi pemimpin tetap hidup, justru melakukan hidup sederhana, tidak kenyang, makannya tidak kenyang. Dan makannya hanya roti dari gandum. Roti dari gandum. Terus menerus sampai beliau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Aisyah juga ya, ma syaba'a alu Muhammad mundu qadimal madinata min ta'amil burri salasalayalin tibaan hatta kubido. Tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad SAW sejak beliau datang di Madinah dari makanan gandum selama 3 hari berturut-turut, sehingga beliau dicabut ruhnya atau sampai wafat. Ini menunjukkan beliau seperti tadi judulnya ya, iktisar alal qalil fil akli wasyurbi, fil ma'kuli wal masyrubi wal masbul wal malbus.
Jadi mencukupkan yang sedikit ketika makan, minum, dan berpakaian. Ini hadis yang pertama. Ada dua model riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah dari muttafaq alaih. Yang kedua diriwayatkan juga dari Aisyah tapi dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Majah dan juga dari Bukhari. Ya. Kalau yang pertama tadi muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan redaksi yang sama, sedangkan yang kedua ada beberapa model riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Majah. Kalau yang pertama tadi 2 hari berturut-turut makannya gandum dan seterusnya, itu beliau lakukan bersama keluarga sampai beliau dipanggil oleh Allah wafat. Hidupnya sederhana. Di riwayat yang lain justru dimulai sejak beliau datang ke Madinah. Padahal kan mestinya ketika di Madinah itu Rasulullah sudah hidup lebih enak, mestinya kan begitu. Karena sebagai pemimpin negara Madinah sudah termoto, lebih tertata daripada ketika di Mekah. Di Mekah sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar oleh kaum kafir dan seterusnya. Sehingga di Mekah tidak ada perintah perang karena memang belum memiliki kekuatan untuk perang menghadapi kaum kafir Quraisy. Sementara ketika di Madinah sudah ada perintah perang karena Allah memandang Rasulullah SAW bersama para sahabat sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi serangan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Jadi ketika hijrah ke Madinah, Nabi kan disambut oleh kaum Ansor, ya, penduduk Madinah yang sudah menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW ketika Nabi masih berada di Mekah. Maka ketika beliau datang ke Madinah bersama kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, maka beliau rumah disediakan sehingga bisa mendirikan masjid Nabawi, ya. Semuanya disediakan oleh kaum muslimin Ansor, ya. Mestinya Nabi sudah hidup nyaman, hidup enak, tapi Nabi tetap hidup sederhana dan makannya tidak pernah kenyang, dan makannya hanya dengan roti gandum. Roti gandum. Dan mungkin juga ada beberapa butir kurma gitu ya. Nah, ini hadis yang pertama nomor 489. Hadis yang kedua nomor 490. Kalau di kitab syarahnya 492. An Urwah wa an Urwata an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Urwah. Sahabat Urwah mendapatkan dari ibu Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqulu, sesungguhnya Aisyah berkata, ya, wallahu ya bena ukhti inna kunna lananzuru ilal hilal summal hilal salasata ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abayati Rasulillah narun. Qultu ya
khalatu fama kana yu'ishukum, qalat al aswadan, ya, at-tamru wal ma' illa annahu qad kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansor wa kanat lahum manaihu wa kanu yursiluna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskina min albaniha fayaskina, muttafaq alaih. Hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata, demi Allah wahai saudaraku, wahai anak saudaraku. Jadi Urwah itu adalah keponakannya Aisyah, ya. Demi Allah wahai anak saudaraku, sesungguhnya kita melihat bulan sabit, kemudian timbul pula bulan sabit berikutnya, jadi 3 bulan sabit berturut-turut, ya, yang berarti bahwa dalam 2 bulan lamanya, ya, bulan sabit yang pertama, bulan sabit yang kedua, bulan sabit yang ketiga, hingga sampai 2 bulan atau lebih, ya, lamanya sedang di rumah-rumah keluarga Rasulullah tidak pernah ada nyala api. 2 bulan berturut-turut tidak pernah ada nyala api. Jadi dapurnya tidak ngebul. Saya, yakni Urwah, berkata, hai bibi, wahai bulekku. Aisyah itu buleknya Urwah, ya. Wahai bulekku, maka apa yang dapat menghidupkan Anda semua ketika dapurnya enggak pernah ngebul? Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada 2 benda hitam yang bisa menghidupkan kami, kata beliau, yaitu kurma dan air. Ya. Kalau gandum, dapurnya harus ngebul, harus menyala, godok gandum, masak gandum sehingga menjadi roti. Nggak tahu seperti apa masaknya Rasulullah, ya, sehingga menjadi roti dari gandum itu. 2 bulan pawonnya tidak nyala, tidak ngebul, sehingga Urwah menanyakan, gimana bisa hidup 2 bulan dapur tidak ngebul? Maka Aisyah menjelaskan ada 2 benda hitam, yaitu kurma. Kurmanya Rasulullah, kurma ajwa itu kurma yang berwarna hitam. Kemudian air itu bening, mungkin kalau di tempat gelap ya jadinya hitam, kira-kira begitu, ya. Nah, ya. Hanya saja Rasulullah mempunyai beberapa tetangga kaum Ansor. Mereka itu mempunyai beberapa ekor unta manihah. Lalu mereka kirimkan air susu kepada Rasulullah. Kemudian beliau meminumkan minuman itu kepada kita. Jadi karena ada sedekah dari tetangga yang tidak berwarna hitam. Kalau yang kurma dan air warna hitam, tapi ada beberapa tetangga kaum Ansor yang mengirimkan air susu. Kemudian air susu itu diminumkan oleh Rasulullah kepada keluarganya. Jadi diutamakan kepada keluarganya, bukan kepada beliau sendiri. Ini betapa Rasulullah melatih kepada kita, melatih kepada keluarganya, mulai dari keluarganya untuk hidup
secara sederhana meskipun menjadi seorang pemimpin, ya. Meskipun menjadi seorang pemimpin. Itulah maka gerakan dakwah seperti Muhammadiyah ini juga seperti itu. Maka pimpinan Muhammadiyah itu tidak digaji, tidak dihonor, tidak disediakan apa-apa, sampai tingkat pusat. Kecuali kalau mungkin mendapatkan tugas harus berkunjung, pemimpin itu kebetulan tidak punya untuk membiayai dirinya sendiri, maka organisasi membiayai. Tapi tidak ada. Berapa gajinya ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah? Nggak ada. Ketua daerah, ketua wilayah, nggak ada gajinya. Tapi semuanya dicukupkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dicukupkan oleh Allah Ta'ala. In tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Itulah maka Kiai Dahlan berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Cuman Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang tertib, yang profesional, juga berusaha untuk memikirkan para pejuang-pejuang yang ada di dalamnya. Ya. Mungkin seorang mubalek Muhammadiyah, memang tidak ada mubalek Muhammadiyah yang pasang tarif, malah nggak laku tuh pasang tarifnya, nggak ada. Tabu di Muhammadiyah untuk pasang tarifnya. Tapi organisasi jamaah memikirkan. Mungkin orang ini seorang mubalek, seorang dai, waktunya banyak disita untuk kegiatan dakwahnya, tidak sempat memikirkan kebutuhan keluarganya karena tugasnya terus-menerus. Nah, yang seperti itu maka organisasi memikirkan, menghitung dan sebagainya, termasuk tenaga-tenaga yang bertugas di amal usaha Muhammadiyah, guru Muhammadiyah, tukang sapu sekolah Muhammadiyah dan seterusnya, itu dihitung, dipikirkan supaya dia bisa hidup. Tapi kan juga di dalam memberikan upah juga tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi mencontoh, ya, Muhammadiyah tentu mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berusaha sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, ya, perkembangan zaman. Nah, ini bentuk kesederhanaan Nabi yang mungkin perlu menjadi, ya, bahkan harus menjadi keteladanan kita sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, udah jam 8 kurang 3 menit nih, ya. Satu hadis lagi aja lah, yaitu hadis ke-491. Nah, ini An Abi Sa'id Al-Maqburi, An Abi Sa'id Al-Maqburi An Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Sahabat yang pertama Sa'id Al-Maqburi, yang kedua Abu Hurairah
annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'auhu fa'ata ayyakula wa qala kharaja Rasulullah sallam minad dunya wa lam yashba min khubzi sa'ir, rawahu al-Bukhari. Ya. Dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwasanya ia Abu Hurairah berjalan melalui suatu kaum yang di hadapan mereka ada seekor kambing yang sedang dipanggang, syatin masliyah. Maka bahasa Jawanya kambing yang dibakar itu namanya sate. Itu berasal dari bahasa Arab syatun. Syatun itu kambing. Syatun masliyah, kambing yang sedang dibakar atau dipanggang, masliyah. Maka mereka memanggilnya, tetapi ia enggan untuk ikut memakannya, dan ia berkata, Rasulullah keluar dari dunia, yakni wafat, dan tidak pernah kenyang dari roti gandum. Jadi ketika ada kambing lagi dibakar itu, mereka yang membakar itu memanggil Abu Hurairah untuk ikut makan bersama. Tapi Abu Hurairah yang selalu mendampingi Rasulullah dalam hidupnya, dia berkata, Rasulullah di dunia ini sampai beliau wafat tidak pernah kenyang dari roti gandum. Ini tentunya adalah makan beliau sehari-hari. Makan beliau sehari-hari. Tapi ketika beliau ada mungkin pesta perkawinan, ya, kan dalam riwayat juga disebutkan ketika Rasulullah menikah dengan salah satu istrinya, seperti misalnya Bu Maimunah, beliau berwalimah dengan seekor kambing. Dengan yang lainnya beliau berwalimah dengan berapa ekor kambing, kan begitu kan. Jadi memang dalam keadaan-keadaan tertentu ada walimah, tapi juga tetap dengan kesederhanaan. Ya mungkin seekor kambing di sana itu ya sangat sederhana. Ya kalau di sini seekor ayam mungkin yang sederhana. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Artinya tetap Rasulullah mencontohkan kehidupan sederhana. Di sini digambarkan keutamaan lapar, mencukupkan yang sedikit dalam berpakaian, dalam makan, minum, dan berpakaian. Bahkan digambarkan Rasulullah tidak pernah kenyang dari roti gandum. Makan sehari-harinya roti gandum pun dia tidak pernah kenyang sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan untuk bisa mencontoh beliau, ya dalam arti kita hidup sederhana, berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, meskipun mungkin ada orang di antara kita yang memiliki kekayaan yang berlebih. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita sampai pada hadis yang ketiga, ya, sampai hadis yang ketiga. Nanti yang akan datang dilanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.